Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini setiap jalur ini deduksi semua. Deduksi yang di sini juga deduksi. Ya, menurunkan konsekuensinya ini deduksi. Oke ya. Setelah ada prediksi, baru kita testing ini. Yang ini pengujiannya ini. Testing theory by way of empirical application of the conclusion which can be derived from it, gitu ya. Jadi teorinya tadi atau hipotesisnya tadi kan ini yang mau diuji itu calon teori ya. Atau teori yang sudah ada kita uji ulang juga boleh juga, gitu. Empirical application, nah prediksi empirisnya kita uji. Gambarannya seperti itu, Pak Ibu ya. Jadi mengapa disebut deductive testing of theories? Nanti setiap tahapnya itu adalah deduksi. Nah ini ya, deductive testing of theories, ini yang sebelah kanan ini, Pak Ibu bisa lihat pernyataan singular tertentu yang kita sebut sebagai prediksi harus dideduksi, dia dideduksi dari teori ya. Nah, yang akan kita rumuskan adalah prediksi yang dia mudah dites atau dia applicable ya. Jadi kalau kita dari sebuah teori kita membuat prediksi, kemudian prediksinya itu sulit dites, ya nggak ada gunanya juga ya. Nanti kita menguji kebenaran teori itu menggunakan apa, ya sulit karena prediksinya itu sendiri sulit diuji. Ya, meskipun dalam sains yang kalau sains yang level tinggi ya kayak Einstein, kemudian teori kuantum, itu seringkali ada prediksi yang Einstein memprediksi demikian gitu ya, nanti orang yang menguji itu 10 tahun kemudian baru bisa menguji. Begitupun di teori Newton. Teori Newton itu teori kuantum. Teori kuantum itu ada, Pak Ibu nanti bisa cari ya, ini menarik ini. Ada Bell's inequality. Ini ada di teori kuantum. Teori kuantum. Nah, ini Bell's inequality ini dirumuskan oleh Bell. Ini untuk membuktikan mana yang salah antara pendapat Bohr atau Einstein. Jadi Einstein sama Bohr itu mereka punya pandangan yang berbeda tentang teori kuantum. Nah, ini detailnya mungkin tidak saya bahas ya. Pokoknya mereka ini bertarungnya puluhan tahun ini Bapak Ibu ya. Sampai Einstein meninggal ini masih bertarung terus. Pertarungannya itu filosofis. Jadi seakan-akan apa yang mereka perdebatkan itu sesuatu yang filosofis. Jadi kira-kira gini, Bohr mengatakan bahwa realitas partikel mikro ya, elektron, proton, neutron itu dia tidak punya kecepatan momentum gitu ya yang bisa kita pastikan secara objektif gitu ya. Atau dengan kata lain gini, dia nggak punya realitas eksternal itu gitu. Jadi ya pokoknya pas kita ukur baru realitas eksternal itu muncul. Apakah sebelumnya dia punya, misalnya ketika kita ukur kecepatannya sekian gitu ya, kecepatannya sekian. Menurut Bohr sebelum diukur dia nggak bisa disebut kecepatannya berapa. Dia nggak punya properti itu. Pas kita ukur baru muncul kecepatan. Katanya gitu. Einstein sebaliknya, nggak mungkin dong. Meskipun belum kita ukur, itu benda itu yang namanya elektron itu, dia sudah punya kecepatan dulu. Pas kita ukur, baru kita tahu kecepatannya. Ukurnya bisa jadi tidak presisi dan sebagainya, tapi benda itu punya properti. Ini kan perdebatan filosofis. Nah, Bell's inequality itu dia merumuskan teori ya, yang kalau ini nanti diuji, itu dia bisa memutuskan mana yang benar Bohr atau Einstein. Ini hebat banget, ini Bapak Ibu harus baca ini. Nanti silahkan dicari. Dan teori ini matematis Bapak Ibu. Dia matematis, pengujinya orang lain. Kalau tidak salah 10 tahun kemudian, Bell's inequality itu diturunkan tahun 60-an, kemudian pengujinya tahun 70-an, kalau saya nggak salah ya. Saya lupa nama pengujinya. Kira-kira seperti itu. Banyak teori sains yang teorinya itu dibuat supaya bisa diuji, tapi orang yang membuat teori itu nggak bisa nguji sendiri, dia nggak punya alatnya atau gimana, nanti yang nguji orang lain. Ya. Lanjut,
from among this statement, those are selected which are not derivable from the current theory. Ini yang tadi ya Pak Ibu ya. Jadi ini untuk kasus bahwa teori atau hipotesis yang kita usulkan dia berseberangan, bertentangan dengan teori gitu, hipotesis dia bertentangan gitu ya. Pas kita usulkan, ini bertentangan. Ini prediksi A dengan prediksi B itu ternyata bertentangan. Jadi prediksi yang B ini nggak bisa diturunkan dari teori yang sudah ada. Teori yang sudah ada itu nggak bisa memprediksi itu. Dia nggak beda dia prediksinya. Ya, teori yang kita usulkan ini beda. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini kasus yang tadi. Baik, ini udah jam 9 persis ya. Nanti mungkin kita lanjut saja diskusi. Nanti kita lanjutkan di kuliah berikutnya Pak Ibu. Ini ada contoh sebenarnya deduksi ilmiah yang menggunakan metode deduktif dari Popper atau falsifikasi Popper. Silakan Pak Ibu kalau mau diskusi lagi. Oke. Terima kasih sekali Pak Budi. Ya. Masih ada yang hendak didiskusikan? Barangkali mungkin luar biasa sekali ya hari ini kita mendengarkan dari Pak Budi, juga diskusi dari Bapak Ibu luar biasa. Nggak kerasa sudah 120 menit lebih ya. Iya, kok cepat Pak. Ya, oke. Barangkali kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, ya. Ya mungkin kita akhiri dulu ya Tim ya. Mungkin ini sekilas ada beberapa referensi ya Pak Ibu yang nanti mungkin bisa sambil dibaca-baca sebenarnya. Ini ya Pak Ibu ya. Ini kalau yang tentang Popper ini yang pertama ini buku The Logic of Scientific Discovery. Ya ini bisa dibeli, bisa juga ini kebetulan ya. Ini tapi sebenarnya ada online-nya juga Pak Ibu ya kalau mau cari ini Logic of Scientific Discovery. Tadi secara verbatim teksnya itu ada beberapa yang dikutip di slide tadi persis sama gitu ya. Kemudian ini ada buku yang tengah ini ya Popper Conjectures and Refutation. Nah ini menarik sekali ya Pak Ibu ya. Ini isinya banyak tentang apa ya tadi itu falsifikasi ya. Falsifikasi, cuman ini Popper membahas juga dasarnya dari filosof yang lain juga. Kemudian yang Popper Selection ini paper-paper yang dikumpulkan ya. Jadi artikel dari Popper pendek-pendek ya, mungkin satu artikel 10 halaman dan seterusnya gitu ya. Ini membahas bermacam-macam ide Popper termasuk falsifikasi dan luar biasa ini yang Popper Selection. Nah kalau Bapak Ibu mau membaca tentang Popper yang bagus banget dan mudah itu yang buku yang sebelah yang ini Philosophy and the Real World. Ini penulisnya Brian Magee ya, Brian Magee ya. Nah ini dia khusus membahas falsifikasi Popper ya. Dan bagus banget. Ini saya mengenal Popper terus terang pertama kali dari Brian Magee. Mungkin itu. Oke. Bapak Ibu semua. Kali Pak Budi, kita sampaikan aplaus untuk Pak Budi Sulis. Ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya. Demikian. Terima kasih semuanya. Ini akhir kuliah kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Jangan lupa tugasnya ya. Terima kasih. Ya Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua.